Halo Sobat Lockdown, kembali lagi bersama The Lockdown yang akan bercerita film sambil bisa kamu tonton. Kali ini, kita akan cicipi film yang berjudul Get Hard 2015. Oke, langsung sikat, gak usah banyak intro bro. Film ini dibuka oleh seorang pria yang sedang menangis layaknya anak SMP gak dibeliin motor sama bapaknya. Tapi tunggu dulu, kenapa dia menangis? Ayo kita cari tahu. Kita diperlihatkan 30 hari sebelum dia menangis-nangis ndak karuan. Pria ini bernama James King. James adalah seorang eksekutif muda yang sukses yang mempunyai kehidupan yang sempurna. Dan juga kekasih yang seksi dan cantik bernama Alisa. James memulai harinya seperti orang kaya pada umumnya. Bangun pagi, melihat taman, berolahraga, dan tidak lupa menggentok pacarnya yang super seksi. Di tengah pergentoan mereka, Alisa memperlihatkan denah rumah yang lebih besar daripada rumah yang mereka tempati saat ini. Karena Alisa ini matre, jadi dia selalu merasa kurang dengan harta dan rumah yang James miliki. Kalau bentuknya begini mah, bebas kali mau matre juga. Setelah bergentok, James pun berangkat ke kantor dengan penuh semangat untuk bekerja. Di kantornya, James memenangkan sebuah tender dan semua orang di sana menyorakinya, termasuk bosnya sendiri yang bernama Martin. Dia ikut merasa bangga dan ingin memberikan hadiah, yaitu menikahkan James dengan anaknya. Oh iya, ternyata bosnya si James yang bernama Martin ini adalah ayahnya Alisa. Dan dia sudah mengetahui hubungan James dan Alisa, makanya dia ingin menikahkannya. Mendengar itu, James pun senang bukan main, dan ingin segera pulang untuk menyiapkan semuanya. Tapi sebelum itu, dia bertemu dengan pria yang bekerja sebagai tukang cuci mobil di kantornya. Pria itu bernama Darnell. Di sini, Darnell sedang meminta bantuan kepada James dengan menawarkan diri untuk menjadi tukang cuci mobil pribadinya. Karena Darnell sedang membutuhkan uang lebih untuk kehidupan rumah tangganya. Tapi James dengan sombong menolak dan berkata kepada Darnell untuk bekerja lebih keras lagi, bukannya meminta bantuan. Dan James pun langsung gas pulang ninggalin si Darnell. Malamnya, pesta pertunangan James dan Alisa pun dimulai dengan meriah. Dan di sana, Alisa menghadiahkan James sebuah gitar untuk James mainkan di pesta pertunangan mereka. Sampai mereka mengundang John Mayer untuk bernyanyi dan membuat seluruh tamu undangan meleleh basah-basahan. Saat John Mayer dan James sedang bernyanyi bersama dan membuat pesta semakin meriah, tiba-tiba datang FBI untuk menangkap James dengan tuduhan beberapa penipuan dan penggelapan uang. James sempat menolak untuk ditangkap karena dia tidak merasa melakukan itu. Tetapi FBI yang tidak memperdulikannya langsung membawanya dan membuat pesta pertunangan menjadi kacau. Sebelum dibawa ke persidangan, James melakukan sebuah pembelaan karena menurutnya bukti-bukti yang ia lihat untuk menangkapnya itu adalah palsu. Di sini, Martin dan Alisa yang menemaninya berjanji akan membebaskan James. Persidangan pun dimulai dengan hasil ditetapkannya James sebagai tersangka. Dan James tidak akan dipenjarakan di penjara biasa, melainkan penjara yang paling mengerikan di dunia, yaitu penjara San Quentin, selama 10 tahun. Dan James diberikan waktu selama 30 hari untuk mempersiapkan dirinya sebelum menuju San Quentin. Dan dia juga diberikan gelang GPS di kakinya oleh kepolisian agar membuatnya tidak bisa kabur. Nah, itulah kenapa dia menangis di awal film tadi. Bukannya memanfaatkan 30 harinya sebelum dipenjara, tapi James malah terus-terusan menangis pada setiap kegiatan yang dia biasa lakukan setiap hari. Sampai akhirnya tersisa 25 hari. James berpikir untuk kabur ke luar negeri dan mengajak Alisa untuk hidup sederhana di sana. Tapi Alisa menolak dan meninggalkannya hingga James ketahuan oleh polisi karena telah mencabut gelang GPS di kakinya. Akhirnya, James yang putus asa bersembunyi di dalam bagasi mobil di kantornya dan bertemu dengan Darnell lagi. Melihat Darnell, James meminta bantuan untuk diajari cara bertahan hidup di penjara. Karena James menganggap pria kulit hitam seperti Darnell pasti pernah masuk penjara. Wow, rasis bingit bro. Karena dijanjikan uang, Darnell pun menerima tawaran itu meski Darnell sama sekali belum pernah masuk penjara. Darnell yang pada dasarnya adalah orang yang baik, di rumahnya dia berlatih berbicara kasar di depan istrinya, agar dia bisa terlihat seperti kriminal di penjara. Dan dia juga menelpon Russell, sepupunya yang pernah masuk di penjara San Quentin, untuk mendapatkan cerita secara detail tentang kehidupan di penjara. Esoknya, Darnell datang ke rumah James untuk melatihnya.
Di sini Darnell terlihat seperti orang yang sudah pernah dipenjara berkat informasi dari sepupunya. Dan dia juga membawa panduan bertahan hidup di penjara yang dia buat. Lalu Darnell mengubah rumah James menjadi penjara dengan dibantu para pekerja di rumah James untuk membuat James seolah-olah sedang berada di San Quentin. Setelah itu, Darnell mengajari James bagaimana cara berwajah seram dan berbicara kasar agar dapat bertahan hidup di penjara. Dan dia juga bertanya pada James apakah dia bisa berkelahi. Lalu James menunjukkan olahraga capoeira yang sering ia latih bersama para pekerja di rumahnya. Tapi bukannya terlihat hebat, James malahan terlihat konyol karena tidak bisa berwajah seram, berkata kasar, dan berkelahi. Merasa James kurang serius, Darnell pun mengubah latihannya dengan menyuruh James menantang orang di luar rumah untuk berkelahi. James ketakutan karena orang yang ditunjuk Darnell adalah pria-pria berbadan besar. Tapi Darnell meyakinkan James bahwa orang-orang berbadan seperti itulah yang ada di San Quentin. Dengan terpaksa, James melakukan perintah Darnell tersebut dan berakhir dengan James yang digengbeng pria-pria besar itu. Esoknya, Darnell punya ide konyol lainnya. Kali ini idenya bertujuan agar James mampu bertahan hidup dengan menjadi pelacur di penjara. Jadi mereka pergi ke sebuah kafe yang merupakan tempat perkumpulan orang-orang gay. Dan di sana, Darnell menyuruh James untuk menghisap titik bapak-bapak yang sedang berdiri di dekat bar. Lagi-lagi karena James berpikir ini demi bertahan hidup di penjara, jadi dia mau melakukannya dan mengajak bapak-bapak itu ke toilet. Sampai di toilet, James menganggap grogi di hadapan titik si bapak itu. Yang akhirnya si James merasa jijik dan titiknya si bapak hanya mengenai muka James saja. Untung aja gak masuk di mulut bro. Karena takut akan titik-titik penjara nanti, akhirnya semangat James pun berapi-api untuk bisa menjadi orang yang lebih kuat. Bahkan James pun berlatih kata-kata kasar yang sangat mengerikan. Sampai si Darnell pun cukup takut begitu mendengarnya. Dan dia juga bisa membuat pisau dan benda-benda untuk membunuh, lalu bisa menyembunyikan benda-benda itu di pantatnya. Udah gila nih orang kaya. Malamnya, Darnell berpikir mungkin latihannya akan bisa jadi sia-sia. Jadi Darnell menelpon James dan berencana akan membawa James ke rumah Russell sepupunya untuk bergabung dengan geng kulit hitamnya dengan tujuan mendapatkan perlindungan gengnya di penjara. Sampai di sana, Russell menerimanya bergabung pada gengnya, tapi Russell tidak bisa melindunginya di penjara. Karena Russell berkata, kalau di dalam penjara semua sangat rasis soal warna kulit, jadi dia menyarankan untuk meminta bantuan perlindungan pada geng kulit putih. Dan malamnya mereka langsung menuju ke sana. Sampailah mereka di tempat geng kulit putih. James masuk sendirian dan mencari orang yang bernama Spider. James sempat dicurigai sebagai polisi, mungkin karena dia terlalu rapi kali. Tapi James langsung mengatakan tujuan dia datang ke sana, yaitu bergabung dengan gengnya dan melindunginya di penjara. Tapi sepertinya Spider dan gengnya tidak mempercayainya, dan lalu memaksa James untuk mengatakan yang sebenarnya, dengan menaruh muka James ke ban motor yang sedang memutar. Tapi untung tiba-tiba Darnell masuk dan mengacaukannya, lalu menyelamatkan James. Setelah lolos, mereka berdua berpikir lagi, dan Darnell mengatakan kalau memang benar James tidak bersalah, kenapa tidak mencari tahu orang yang menjebaknya saja. Mendengar itu, mereka langsung ke rumah James. Dan di sana, James menjelaskan kepada Darnell tentang sistem keuangan di kantornya dan mulai mencari tahu siapa yang menjebak James. James pun lalu menggambar seluruh alur transaksinya, dan semua transaksi itu tergambar selalu melewati Martin. Melihat itu, Darnell dengan polosnya berkata bahwa Martinlah yang menjebaknya karena semua alur yang dia gambar selalu mengarah ke Martin. Sadar akan hal itu, mereka berdua langsung pergi ke kapal pesiarnya Martin karena James tahu kalau Martin akan pergi ke pulau pribadinya. Begitu sampai, ternyata kapalnya sudah akan berjalan, tapi mereka nekat loncat ke kapal itu. Begitu mereka berhasil masuk, mereka pun langsung menemukan komputer Martin, yang mana data-data transaksi yang asli ada di situ. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengambilnya, dan sempat terjadi pertarungan capoeira yang akhirnya berguna juga. Lalu tiba-tiba Martin dan Alisa muncul, dan Alisa mencoba mengelabui si James dengan omongan-omongannya yang sangat manja.
Tapi si James tidak tergoda dan mereka langsung ingin pergi menggunakan skoci. Pas lagi mau nurunin skoci, mereka ditembaki oleh anak buah Martin. Dan James pun langsung mengeluarkan pistol yang dia sembunyikan di dalam pantatnya. Lalu saat mereka saling todong pistol, polisi pun datang karena James ternyata membawa gelang GPS-nya. Singkat cerita, James pun lolos atas kasusnya. Lalu, polisi menangkap Martin dan anggotanya. Tapi gobloknya, James malah mengeluarkan pistolnya, dan itu membuatnya tertangkap juga karena memegang pistol adalah ilegal. Jadi akhirnya, James masuk penjara juga, dan dia bisa bertahan berkat latihan Darnell. Dan dari dalam penjara, James membukakan Darnell sebuah pencucian mobil yang besar. Di akhir film, James terbebas dari hukumannya, dan dia dijemput oleh Darnell yang sudah menjadi pengusaha pencucian mobil yang sukses. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk Sobat Lockdown yang sudah menonton. Stay healthy dan stay safe bro.